Sampaikan kalimat alhamdulillah, bentuk syukur kita secara lisan, yakni memuji Allah dengan segala macam nikmat karunia-Nya untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat. Masya Allah. Hari ini Pak Surya juga di operasi. Ibu alhamdulillah hadir ke majelis sehat walafiat, tidak ada yang kurang. Alhamdulillah, pendengaran utuh, penglihatan utuh. Apa yang kurang? Duit. Nah, sama. Kalau duit orang banyak yang kurang. Yang penting kita sehat lahir batin. Nah, salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita kumpul-kumpul kayak gini nih karena kita ngaku nggak pantas jadi penghuni surga. Makanya kita mantes-mantesin. Ngumpul. Ya kalau nggak ngumpul mungkin bisa membicarakan orang lain, bisa ghibah, bisa berbicara yang tak manfaat. Alhamdulillah ada pengajian Kamis sore kayak gini. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ditanya siapa saja yang dipanggil, banyak nggak? Banyak. Tapi siapa yang ikut? Banyak nggak? Banyak, ini banyak ya. Alhamdulillah. Jumlah kita segini, ini adalah menjadi penyelamat. Penyelamat keluarga, penyelamat tetangga, penyelamat saudara, penyelamat kampung, penyelamat. Apa lawan kata penyelamat? Kalau lawan selamat berarti tidak selamat. Ya berarti kalau nggak ada yang ngaji sama sekali, itu tanda sudah tidak akan selamat. Maka yuk kita ngaji terus untuk diri. Tapi niatnya ibu jangan cari ilmu. Ya, kalau ngaji jangan cari ilmu. Kenapa? Karena ilmunya kadang-kadang nggak dapet. Ini yang ceramah ngomong apa nggak paham saya. Kalau paham minggu depan ditanya, ayo, yang pekan lalu babnya bab apa? Tuing, kagak paham. Jadi kita niatnya adalah silaturahim. Insya Allah dapat semuanya. Dan silaturahim janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi, barang siapa ingin dipanjangkan usianya, wa ayyub satolahu fi rizkihi, dan dilapangkan rezekinya, fal yasil rahimah, maka dia hendaknya bersilaturahim. Kita niat awal ini silaturahim. Ilmu nggak dapat, yang penting dapat silaturahim. Nyambung kasih, nyambung doa, nyambung. Kalau lama nggak ketemu nggak ada doa. Makanya ada orang ngomong, doh itu masya Allah ya, giliran saya sakit nggak ada yang nengokin. Kenapa bu? Kenapa nggak ada yang nengokin? Karena dia juga jarang nengokin. Dia jarang silaturahim. Giliran sakit minta ditengok, nggak ada yang peduli. Berbalas. Yuk, yang pertama nih, hidup ini kita saat ini pengen apa? Pengen hidup tenang dan ikhlas. Itulah hidup tenang dan ikhlas. Insya Allah aman. Ada 8 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, meluruskan niat karena Allah. Orang kalau udah lurus, insya Allah tenang. Yang kedua, perbanyak zikir, ingat Allah. Yang ketiga, ridho terhadap takdir Allah. Yang keempat, tidak bergantung kepada manusia. Tidak
bergantung kepada bosnya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-gala. Kemudian banyak bersyukur. Yang keenam, memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Ada yang menyimpan dendam, buang. Yang ketujuh, menjaga lisan dan pikiran. Bagaimana supaya lisannya baik? Berzikir. Bagaimana supaya pikirannya itu enggak aneh-aneh? Mikirkan yang tidak enak, bakal belum terjadi. Ya, dengan zikir. Yang kedelapan, dekat dengan Al-Quran dan sering berdoa kepada Allah. Nah, hidup ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Begitu kita hidup, yang belum punya anak, yang belum punya pasangan, belum punya suami, belum punya istri, apakah tidak ada ujiannya? Ada nggak? Nah, Teh Maya, udah punya. Nah, yang belum punya, ada nggak ujian hidup? Ada. Siapa yang menguji? Bisa tetangga, bisa teman, bisa orang tua. Begitu punya pasangan hidup, siapa yang menguji? Ya suaminya. Suami kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. PHP, pemberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu. Namun yang membedakan antara hati yang gelisah dan hati yang tenang hanyalah kedekatan kepada Allah dan keikhlasan menerima takdir. Semua orang kalau mau protes bisa, tapi Allah menganugerahkan memberi hati kita yang ikhlas. Itu udah anugerah besar bagi kita semuanya. Maka para ulama terdahulu itu membuktikan ketenangan itu bukan karena punya dunia. Hari ini saya baca di sosmed ada seorang CEO. Masya Allah. Qadarullah pulang kampung ke Jawa, tahu-tahu ketabrak motor, pecah engkelnya. Engkel mana, Bu? Tulang engkel, tulang mana? Mana? Bukan, di kaki, engkel. Sambungannya pecah. Masih muda, belum 40 tahun. Wah, umurnya udah lewat 40 tahun. Udah kelihatan. Mamas nih, wah, 41. Tinggal ditambah. 17 tahun. 17 kebalik. Nah, ini baru 40 tahun belum sampai ya. Tapi uangnya udah banyak. Masya Allah ibu-ibu sekalian, saya baru tahu itu operasi kayak gitu. Kakinya itu dipasang, terus ada besi melingkar di luar kakinya. Besi melingkar di luar kaki, kemudian itu ada paku-paku yang kemudian nyentuh ke kakinya. Ngeri banget melihat. Itu operasi sudah yang ke-7 kali. Gagal. Sampai ke Singapura, sampai ke Thailand, sampai ke saking banyaknya duit. Tapi tersiksa nggak dia? Tersiksa. Nah ibu-ibu nih, alhamdulillah. Lelempangan kaditu kadia, alhamdulillah. Bisa jalan gratis, masya Allah. Itu, masya Allah. Dan itu luar biasa ibu sekalian. Dia itu punya perusahaan namanya Brilian perusahaannya. Dan dia punya perusahaan, tapi ternyata Allah uji dengan seperti itu. Hanya tulang engkelnya sampai 7 kali. Udah dipasang pen, gagal, pennya dioperasi, dibuka lagi pennya, diganti pen yang baru. Udah sakitnya udah nggak usah kebayang kata dia. Nggak usah bayangin. Sakit bener, ada. Kalau nggak mau sakit, ada. Ke Malaysia dia datang, minta dioperasi supaya sakitnya hilang.
tapi akhirnya nggak bisa nyetir mobil. Itu dibenerin kakinya, nggak akan kerasa sakit, tapi nggak bisa nyetir mobil, nggak bisa bawa motor, nggak mau dia. Dan hari kemarin, hari Rabu, itu operasi yang ke-7 ada di Thailand. Ibu mau ke Thailand? Mau, tapi jangan operasi. Mau, kita kan mau, tapi nggak ini dong. Mau tapi bersyarat. Pengen jadi orang kaya? Pengen, tapi yang baik dong. Orang kaya yang baik yang kayak apa? Gitu. Nah, para jemaah sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketenangan itu bukan karena dunia yang sempurna, tapi karena hati yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan hati kita, masih punya Allah. Kalau ibu-ibu sekalian punya ujian hidup kok berat, insya Allah ngukur-ngukur dengan tetangga ada yang lebih berat. Semua manusia itu yang disebut namanya apa Bu ini? Sawang sinawang. Melihat orang lain kayaknya adem ayem tentrem, mau apa bisa, ngebaso bisa, ya, nyilok bisa, nyeblak, tiap malam nyeblak. Coba lama-lama muntah itu, lambungnya hancur gara-gara kena pedes terus. Benar nggak? Tuh, yang hobi-hobi nyeblak tuh hati-hati. Maka hidup yang tenang dan hati yang ikhlas bukan datang begitu saja, tapi ia dilatih. Latihan tenang, kalau ngomong dijaga lisannya. Karena kita nggak seneng mendengarkan sesuatu yang keras. Kita pengen melihat yang indah, indahkan diri kita, indahkan omongan kita. Mendengar yang indah-indah, semuanya pengen. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Banyak orang cinta kebersihan, betul. Tapi berapa orang yang mau nyapu lantai majelis? Ayo. Siapa yang nyapu tiap hari? Nah, berapa pahalanya? Oh, banyak, nggak bisa ngitung. Tapi udah tahu banyak, kok nggak berebut? Sudah ada bagiannya. Apalagi kita lagi ada acara buang sampah sembarangan. Sudahlah, ntar juga ada bagian kebersihan. Ya Rabbana, nolong dikit deh, buangkan ke tempat sampah yang benar. Kayak gitu. Kemudian dilatih hatinya, dijaga, diperjuangkan, ya. Banyak, supaya banyak orang dalam kehidupan kita kelihatannya tersenyum, tapi ternyata hatinya gelisah. Maka yuk bareng-bareng dengan 8 hal tadi. Nomor 1 apa? Ya. Maka jangan niat tolabul ilmi. Niat cari ilmu, ilmunya gak dapat. Luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dibeli ganjaran berdasarkan niat-niatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Segala yang kita lakukan sekecil apapun. Tadi Ibu kesini, yang kecil apa? Yang kecil tuh. Sekedar mindahkan gelas yang udah berisi teh ke temennya. Kalau diniatkan karena Allah akan terasa ringan. Ya, karena Allah dah. Makanya Ustaz kalau disuruh, Ustaz, karena Allah dah. Gak apa-apa, gak dikasih apa-apa. Karena sudah karena Allah. Tapi tuan rumah biasanya ngasih. Udah karena Allah, bukan karena itu. Terasa ringan. Tidak sibuk lagi mencari pujian manusia. Ada gelas banyak, akhirnya numpuk ke situ gelasnya, gak digeser-geser. Baru yang atau gak gitu kan? Baru tuh. Dia nggak sadar bahwa itu sumber pahala yang menjadi jariah kita kalau niatnya diluruskan. Imam Syafi'i saat kecil dikenal dengan seorang yang cinta ilmu. Namun luar biasa, bukan hanya kecerdasannya, tapi keikhlasan hatinya. Itu Imam Syafi'i. Imam siapa? Imam kita. Maka beliau pun berdoa, ya Allah,
jadikan ilmu ini bermanfaat bagi manusia meskipun mereka tidak mengenalku. Ya Allah, jadikan ilmuku ini bermanfaat bagi manusia meskipun mereka tidak mengenalku. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ini adalah tidak ingin terkenal. Bahkan dalam satu riwayat banyak disebutkan beliau sering menghindari popularitas. Beda dengan sekarang ya, maunya viral. Bu, ibu kan udah sembuh tuh, kemarin sakit, ya. Udahlah, bilangin aja ke tetangga-tetangga, saya yang ngedoain. Abdi nu jampe-jampe, ya. Pokoknya iya sakampung kudu ka dieu kabeh. Penyakit nanaon jampe kurang. Wis. Viralin ya, viralin. Nah, minta diviralin. Dulu siapa nabi yang bisa menyembuhkan orang sakit? Nabi Musa apa Nabi Isa? Nabi Isa alaihissalam. Tuh, orang yang mati aja bisa dihidupkan kembali. Yang sakit buta bisa melihat kembali. Kalau datang gini, umpamanya ada yang datang, ya siap, udah diobatin, kamu sekarang udah sembuh. Apa pesan beliau? Pesan Nabi Isa, kamu udah sembuh. Jangan kamu bilang-bilang ke orang lainnya. Kalau kita udah sembuh, awas loh, berenya ho. Nah gitu. Itu berenya ho. Tapi Nabi Isa enggak. Kalau ibu sembuh, ini udah sembuh, mata udah bisa ngelihat lagi, ingat jangan cerita-cerita ke orang. Duh, kalau diceritain nggak ada orang mati loh. Ada yang mati, datang, hidupkan, hidup lagi, hidup, nggak ada orang mati. Kemudian beliau juga berkata, ya Allah, Engkau lebih tahu diriku daripada mereka, dan aku lebih tahu diriku daripada mereka. Ampuni aku dari apa yang mereka katakan. Jadi orang ngomong, dasar tukang gibah. Ya Allah, ampuni aku dari gibah. Oh, dasar tukang nyari apa? Tukang nyari ikan. tukang nyari ya. Dasar tukang itu. Ya Allah, ampuni aku dari omongan dia. Aku nggak ngerasa. Tapi orang berkata. Yang kedua, perbanyak zikir. Hati yang berzikir tidak mudah goyah. Allah berfirman bahwa dengan mengingatnya hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau ada masalah, bapak-bapak, ibu-ibu lebih heboh mana? Lebih heboh bapak-bapak yang enggak zikir. Ya, bandingan. Jadi kalau bapak-bapak zikir, ibu-ibu zikir, lebih heboh ibu-ibu. Namanya juga emak yang ibu. Kemudian ulama Hasan Al-Basri adalah sosok yang dikenal sangat tekun beribadah. Suatu hari ditanya, wahai Hasan, apa rahasia ketenangan hatimu di tengah banyaknya ujian? Banyak, namanya imam, banyak ujian. Coba masyarakat biasa dengan kiai, ujiannya banyakan mana? Kan kiai. Ada nggak masyarakat diuji dengan kiainya? Nggak ada. Tapi kiai diuji dengan masyarakatnya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan saudaranya. Masa kiai nggak punya duit sih? Pinjem tuh. Nah, dikirain kiai itu pabrik duit. Maka ini Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kenapa engkau tenang? Banyak masalah padahal kau. Banyak ujian. Beliau menjawab, aku membiasakan lisanku dengan zikir, maka Allah menghidupkan hatiku dengan zikir. Jadi orang-orang yang hatinya mati itu karena kurang zikir. Zikir itu bukan sekedar ibadah lisan, tapi ia adalah sumber kehidupan hati manusia. Yang ketiga adalah ridho menerima takdir Allah.
Tidak semua yang kita inginkan akan terjadi. Karena kita bukan Allah, karena kita bukan Tuhan. Tapi semua yang terjadi pasti yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi terjadilah. Ibu ada nggak satu ketika, aduh jangan. Tahu-tahu Allah kasih. Itu yang terbaik. Contoh nih lagi kayak gini. Mendung. Berdoa, ya Allah jangan hujan, ya Allah jangan hujan, ya Allah jangan hujan. Tahu-tahu hujan. Nah itu tetap yang terbaik menurut Allah buat kita. Kenapa? Kalau kita doanya dikabulkan oleh Allah, kita menjadi manusia yang sombong. Nih seperti dulu seorang yang namanya Bal'am bin Bal'am bin Haura, yang doanya langsung didengar oleh penduduk langit, langsung dikabulkan. Tapi matinya su'ul khotimah. Kenapa? Karena mendoakan nabinya supaya celaka. Ini belum bisa mendoakan, baru niat. Dia naik ke atas bukit, kemudian baru di hatinya itu mengucapin, ya Allah, masih bisa nyebut, celakakanlah Nabi Musa. Celakakanlah Nabi Musa. Ini nggak bisa nyebut, langsung jadi orang bisu. Kemudian lidahnya pecah-pecah, memanjang, pecah-pecah, dan akhirnya dia menyesali di atas bukit. Doanya dari saat itu tidak dikabulkan lagi oleh Allah, dan dia pulang. Gak bisa jalan seperti manusia, tapi justru menjelma menjadi seperti anjing sampai rumahnya, dan tobatnya udah gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pengen mencelakakan Nabi. Nabi itu kekasih Allah. Sekarang pengen mencelakakan kiai. Kiai itu kekasih kiai itu kekasih istrinya. Ajaban li amril mukmin. Ya. Jadi ikhlas bukan berarti tidak bersedih. Ada keluarga meninggal, dipanggil duluan oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetap harus bersedih, tapi tetap ridho meskipun hati terasa berat. Ajaban li amril mukmin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya semua urusan orang mukmin itu jadi baik. Walaysa dzaka li ahadin illal mu'minin. Enggak bisa seperti itu kecuali orang yang beriman. In asobathu sarra'u syakar. Kalau dia ditimpa oleh musibah, maka kalau dia akan mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah, dapat pahala. Wa kana khairan lahu. Ketika mengucap dapat pahala, kemudian fakana khairan lahu, kalau dia mau bersyukur, kebaikan baginya. Wa in asabahu dharra, kalau ada musibah yang menimpanya, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, kalau dia bersabar jadi kebaikan baginya. Jadi intinya adalah mau bersabar, dapat kesenangan, dapat pahala karena bersyukur. Dapat kesedihan, dapat pahala karena bersabar. Itu orang mukmin. Nah, jamaah sekalian, cukup nggak waktunya nih? Yang keempat, jangan bergantung kepada manusia. Ketika berharap terlalu tinggi pada manusia, maka siap-siap kecewa. Wabil khusus yang melihat orang gak pernah sedih, gak pernah punya masalah, kelihatannya tahu-tahu kita mau pinjam duit. Nih, barusan ada yang WA. Pak Ustadz, pinjam berapa? Cuman 3 juta. Ntar Anda ceritain tuh. Cuman 3 juta. Kenapa? Kok 3 juta? Ya Ustadz, mau pembebasan tanah. Tanahnya bernilai 40 kontrakan. Udah jadi 40 kontrakan. 40 kontrakan itu 40 pintu. Ternyata itu adalah tanah yang nyerobot dari tetangganya. Maka ini teman pinjam duit 3 juta untuk membebaskan
diambil alih, diambil kembali itu karena tanahnya diserobot. Saya bilang jangan, udahlah nanti anak doain aja bareng jamaah. Yuk kita doain sebagai janji kita. Mudah-mudahan ada solusi lain. Nah, tadi udah nge-WA lagi. Alhamdulillah Ustaz, udah ada yang bantu tapi baru 1 juta. Kurang 2. Kebayang nggak ibu-ibu? Kalau ada orang pinjam 3 juta, tapi yang mau dibebaskan itu miliaran. Kira-kira balik nggak duit kita? Pokok minjemin ke temen, minjemin. Kalau urusan duit itu 1 juta aja udah jadi masalah. 1 juta dipinjamkan ke saudara, bisa nggak silaturahim saat lebaran hari raya? Makanya jangan minjemin. Makanya jangan minjem, jangan minjemin. Oh, yang tidak punya jangan minjem, yang punya duit jangan minjemin. Jadi kalau ada orang minta, pinjemin saya 1 juta, ya udah kasih aja 100.000 nih buat kamu. Enggak, saya mau minjem, butuhnya. Wah, enggak. Urusan duit ini berbahaya. Jadi bertawakal kepada Allah, sandarkan harapan utama hanya kepada Allah. Insya Allah hati akan normal. Sebenarnya jemaah sekalian, kalau ada orang yang minjem ke kita, itu harus diapain? Ditanya. Ini minjemnya buat apa? Ada nggak yang pinjem buat makan ibu-ibu sekalian? Ada nggak? Hampir nggak ada. Karena untuk makan semuanya itu insya Allah dijamin oleh Allah. Kalau hanya urusan makan. Coba kebayang, seorang ibu-ibu datang pakai kalung emas. Pak Ustadz, saya mau pinjam dulu duit 500.000. Kira-kira dikasih nggak? Itu emasnya. Itu tega ya. Ya kerudungan dulu kayak yang rapat tutupin, pakai kerudungnya. Ini kagak ditutupin, langsung pinjam gitu ya. Ya Allah, dikira kita pabrik duit. Nah, ini ada seorang Imam Ahmad bin Hambal yang pernah mengalami ujian berat. Ya. Dipaksa mengikuti faham yang salah, beliau dipenjara, disiksa, bahkan hampir meninggal. Namun di tengah penderitaan itu, beliau tetap berkata, antara aku dan kalian adalah hari kematian. Beliau tidak berharap kepada manusia, karena yang ngatur kematian adalah Allah. Tidak berharap, tidak takut kehilangan dunia. Maka keteguhannya lahir dari satu sifat, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, penting kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya bahwa hakikat syukur adalah melihat nikmat sebagai karunia Allah, bukan hasil usaha sendiri. Kok bisa punya duit? Ya kan saya kerja. Bukan. Karena semua orang yang kerja belum tentu dapat duit. Udah tanggal 30 belum tentu dapat duit. Ibu-ibu pernah kerja, tahu-tahu udah tanggalnya, kagak dapet. Pernah? Pernah. Ada juga belum tanggalnya udah dapet, pasti bahagia. Nah, makanya kalau urusan gaji itu nggak usah dinanti-nanti. Kenapa? Belum tanggalnya. Kalau mau nih nanti-nanti, itu minta kepada Allah. Karena kalau gaji udah jelas tanggal segitu. Minta ke Allah yang tidak jelas kapan datangnya, itulah rezeki yang tak disangka-sangka. Sehingga orang yang bersyukur tidak sibuk dengan apa yang hilang, tapi fokus pada apa yang masih Allah berikan. Kemarin jalan-jalan, pulang dari jalan-jalan, kayaknya udah aman. Naruh tas di depan.
ada anak, ada tas di depan motor. Subuh-subuh semangat pulang. Tahu-tahu ngomong, "Abi, kenapa? Tasnya jatuh. Di mana?" "Nggak tahu, tahu-taunya ada di sini." Akhirnya balik lagi 7 kilo. Barangkali ada. Balik lagi. Besoknya lewat situ lagi, hari kedua, barangkali ada. Pokok kalau lihat yang merah-merah, pelan. Dikira tas kita, padahal kresek sampah. Pelan sampai 3 hari. Sekarang udah 2 mingguan lah. Akhirnya ya sudahlah, karena di dalamnya ternyata ada celana baru lebaran kemarin. Syukuri yang sudah ada, biarkan yang udah hilang. Insya Allah Allah ganti kembali. Hidup Mas Paya. Namanya bocah, mau disalahin gimana? Orang dia nggak ngerasa salah, enak aja deh. Nggak tahu jatuh. Ya begitulah takdir Allah. Yang keenam, supaya hidup tenang dan ikhlas, maafkan, jangan menyimpan dendam. Seorang sahabat, seorang ulama yang bernama Yusuf Asbat pernah disakiti oleh seseorang, namun beliau justru mendoakan orang tersebut dalam diam. Ketika ditanya, "Mengapa tidak engkau balas? Padahal kamu bisa membalas, wahai Yusuf bin Asbat." "Aku ingin hatiku tenang, bukan menang dalam permusuhan." Biarin, ada orang yang begitu. Kalau kita balas, kita nggak tenang. Ada orang nempelin kita. Ini kalau kesetanan sih bisa tenang kalau udah nempelin juga. Nggak usah dibalas. Insya Allah hati tenang. Bukan menang dalam permusuhan, menang tapi setelahnya bermusuhan gitu loh. Maka rahasia ketenangan adalah memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Jadi kita kalau maafin orang itu untuk diri kita sebenarnya. Yang berikutnya, ketujuh, menjaga lisan. Nah ini, ada lagi kisah Abdullah bin Mubarak. Dikenal sangat hati-hati dalam berbicara. Suatu ketika beliau ditanya tentang seseorang, namun beliau memilih diam. "Wahai Abdullah bin Mubarak, bagaimana kalau si itu?" Gak jawab. Beliau berkata, "Jika aku berbicara, aku takut berdosa. Jika aku diam, aku selamat. Maka aku lebih baik diam, karena banyak hati gelisah yang lahir dari kata-kata yang tidak bisa dijaga." Yang kedelapan, senantiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini ya, ketenangan hati adalah ketika hati dekat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah jadikan hati kita menjadi hati yang tenang dengan mengingatnya, dianugerahkan keikhlasan dalam setiap amal, dijadikan ridho atas takdirnya, dijadikan bersyukur atas pemberiannya, dan mudah-mudahan kita, anak-anak kita, Allah jadikan ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.